Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-mawsulu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin, beliau memasuki pembahasan isim ma'rifah yang keempat, yaitu al-mausulu. Kemudian dalam bab ini kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu al-mausulu, kemudian bait yang ke-88 sampai ke-90 dari Alfiyah beliau, yaitu mausulul asma'il ladhil unthallati. Isim mausul itu lafadznya adalah alladhi. Kemudian kalau untuk muannats itu lafadznya menjadi allati. Ya, ini berarti secara tidak langsung mengatakan alladhi tadi adalah untuk mudzakkar. Sedangkan untuk muannats itu allati. Wal ya idza ma thunniya la tuthbiti. Ya. Sedangkan huruf ya yang ada pada alladzi dan allati tersebut itu kalau dalam keadaan mutsanna, ya dalam keadaan mutsanna yaitu dua, maka la tuthbiti, engkau tidak menetapkan huruf ya tersebut. Atau mudahnya huruf ya itu dibuang. Karena alladzi kalau menjadi mutsanna yaitu menjadi alladzani. Ya, alladzani. Maka ya-nya itu dibuang. Bal ma talihi aulihil alamah. Ya. Ya-nya itu dibuang, tetapi nanti yang akan mengikuti atau yang akan menggantikan huruf ya tersebut atau yang mengikuti huruf dzal dan huruf ta itu adalah al-alamah. Ya, yaitu tanda mutsanna. Ya, tanda tasniyat. Ya, kita mengetahui tanda mutsanna atau tanda tasniyat itu alif atau ya. Yaitu alladzani kalau dalam keadaan rafa dan dalam keadaan nasab dan jar menjadi alladzaini. Ya, jadi yang mengikuti dzal dan ta itu adalah alif atau ya. Kemudian wan nunu in tushdad fala malamah. Ya, wan nunu in tushdad fala malamah. Dan nun yang ada pada alladzani dan allatani itu kalau ditasydidkan maka itu tidak tercela atau tidak mengapa. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Jadi boleh dibaca alladzani atau allatani. Ya, ditasydid nunnya. Kemudian wan nunu min dzaini wa taini syuddida. Ya. Kemudian alladzani dan allatani itu kalau dalam keadaan rafa atau jar itu kan menjadi alladzaini dan allataini. Ya. Maka tidak mengapa pula untuk mentasydidkan huruf nun yang ada pada alladzaini dan allataini. Ya, artinya menjadi alladzaini dan allataini. Aidon, ya, juga maksudnya nun yang ada pada zaini dan taini itu juga tidak apa-apa kalau ditasydid. Wa ta'widun bidzaka qusida. Ya, apa maksud dari huruf nun itu dibaca tasydid? Itu dimaksudkan untuk ta'wid. Artinya menggantikan. Menggantikan apa? Tadi huruf ya yang dihapus ketika dalam keadaan mutsanna.
Ya, kita lanjutkan, dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu Alfadzul Mausulil Mukhtassi. Ya, Alfadzul Mausulil Mukhtassi, yaitu lafadz-lafadz isim mausul yang mukhtas. Nanti kita akan membaca apa yang dimaksud dengan mukhtas tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan dari 3 bait ini, yaitu hadzal qismur rabi'u min aqsamil ma'arifi. Ini merupakan jenis yang keempat atau macam yang keempat dari macam-macam isim yang ma'rifah. Ya, kita sudah memasuki pembahasan isim ma'rifah yang keempat. Apa itu? Wa huwa lismul mausulu, yaitu isim yang mausul. Wal mausulu qismani, dan yang namanya mausul itu sebetulnya ada 2 macam. Al-awwalu, macam yang pertama, mausulun ismiyun, yaitu mausul yang berupa isim. Wa huwal muraduhuna, dan mausul yang berupa isim itulah yang dimaksudkan di sini. Artinya yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini itu adalah mausul yang berupa isim. Ats-tsani, yang kedua, mausulun harfiyun, yaitu mausul yang berupa huruf. Ya. Apa itu mausul yang berupa huruf? Wa huwa kullu harfin uwila ma'asilatihi bimasdarin. Ya. Yang dinamakan dengan mausul harfi itu adalah setiap huruf yang bersama dengan silahnya itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, uwila bimasdarin, dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, kita mengetahui ada pembahasan masdar muawwal. Nah, huruf yang ada di situ adalah mausulun harfiyun. Ya. Kemudian walam yahtaj ila aidin. Dan mausul yang berupa huruf itu tidak memerlukan aid. Ya, karena kalau mausul yang berupa isim atau isim mausul itu memerlukan aid, yaitu ke dhamir apa kembalinya isim mausul tersebut. Ya, atau dhamir yang menjadi rujukan bagi isim mausul tersebut. Sehingga nanti misalnya harus sama dalam mudzakkar muannats-nya atau juga dalam bilangannya. Nah, kalau mausul yang harfi ini itu tidak memerlukan aid. Wa huwa laisa min aqsamil ma'arifi. Dan mausulun harfiyun ini itu tidak termasuk dalam jenis isim ma'rifah. Ya. Mengapa? Ya likaunihi harfan. Karena keadaannya atau bentuknya itu berupa huruf. Sementara al-ma'arif itu semuanya adalah isim. Ya, isim ma'rifah. Sedangkan kalau mausulun harfiyun dia kan huruf, maka tidak termasuk dalam al-ma'arif. Walam yadhkurhu Ibnu Malikin fil alfiyati. Ya. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan mausulun harfiyun ini dalam alfiyah beliau. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa dzakaraha dimna thamaniyati abayatin fi kitabihi al-kafiyati syafiyati. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan mausul yang huruf ini, di mana di dalam 8 bait, ya, di dalam 8 bait yang ada pada
kitab beliau yaitu Al-Kafiyatus Syafiyatu. Yang kita mengetahui bahwa Al-Kafiyatus Syafiyatu itulah yang diringkas menjadi Alfiyah ini atau Al-Khulasah. Fi awakhiri babil mausuli. Beliau menyebutkan mengenai mausul yang huruf itu di 8 bait yang ada di akhir bab mausul dalam kitab beliau Al-Kafiyatus Syafiyatu. Ya, Al-Mujallad al-Awwala bisa dilihat di jilid 1 di kitab tersebut. Kemudian As-Safhatal Wahidata wa thalathina. Maaf. Atau Safhata Wahidin wa thalathi mi'atin. Ya. Halaman 301. Wala'allahu tarakaha huna ikhtisaran. Ya, dan barangkali beliau tidak meninggalkannya, maksudnya tidak menyebutkan mausul yang huruf tersebut di sini, yaitu di Alfiyah, itu barangkali ikhtisaran, ya, untuk meringkas saja. Ya, karena al-khulasah kita mengetahui itu adalah ringkasan. Ya, Alfiyah ini adalah ringkasan. Kemudian kita kembali ke atas. Wa man dzakarahu, ya, dan kalau ada ulama yang menyebutkan mausul harfi ini dalam bab isim mausul, ya, maka jika ada fa lil munasabati bainahu wa bainal mausulil ismi min jihatis silati. Ya. Jadi ada ulama, ya, termasuk Imam Malik juga, tapi di kitab beliau yang tadi Al-Kafiyatus Syafiyatu. Mengapa kok disebutkan di dalam mausul? Ya. Karena adanya munasabah, ya, yaitu kesamaan antara mausul harfi dengan mausul ismi. Dari sisi apa? Dari sisi sama-sama memiliki silah. Wa ahkamuhu mab'tsuthatun fi abwabin nahwi. Dan hukum-hukum yang berkait dengan mausul harfi ini itu tersebar dalam bab-bab nahwu. Ya, karena yang namanya masdar muawwal itu nanti, ya, kita akan menemuinya di banyak bab nahwu. Wa huwa khamsatu ahrufin. Dan mausul harfi ini ada 5 huruf. Al-awwalu, huruf yang pertama, an as-sakinatun nunu asolatan. Yang pertama adalah huruf an, yang nunnya itu disukun secara asalnya. Ya, artinya memang bunyinya an, ya, yang secara asal itu adalah disukunkan di sini. Contohnya apa? Nahwu ajibtu min an ta'akhkharat dhaifu. Ya, ajibtu min an ta'akhkharat dhaifu. Saya heran, ya, tamu tersebut itu terlambat. Ya, maka kita mengetahui bahwa an, ya, bersama dengan silahnya yaitu ta'akhkharat dhaifu itu dapat ditakwil menjadi masdar, menjadi masdar muawwal. Ya. Jadinya bagaimana menjadi ai min ta'akhkhurihi, yaitu ajibtu min ta'akhkhurihi. Ya, saya heran dengan keterlambatannya. Ya, karena ta'akhkhara ya ta'akhkharu itu masdarnya adalah ta'akhkhuran. Jadi menjadi min ta'akhkhurihi. Kemudian atsani yang kedua, anna al-musyaddadatun nunu. Yaitu anna yang nunnya itu ditasydid. Contohnya apa? Ya, contohnya di sini nahwu sarroni annaka muwadhibun. Ya, sarroni annaka muwadhibun. Ya, membuat saya bergembira bahwa engkau itu rajin.
Ya, atau bahwa engkau rajin itu membuat aku bergembira. Maka di sini anna bersama dengan atau annaka muwadzibun di sini itu dapat ditakwil menjadi masdar muawwal. Ya, atau dapat ditakwil menjadi masdar. Dan kita tahu bahwa muwadzibun itu adalah isim fa'il dari wadzaba yuwadzibu. Yang masdarnya adalah muwadzabatan. Ya, muwadzabatan. Maka ai muwadzabatuka. Ya, muwadzabatuka. Karena nanti kedudukannya di sini sebagai fa'il. Sarroni muwadzabatuka. Ya. Sifatmu yang rajin atau giat itu membuat aku bergembira. Ya, maka di sini anna itu juga adalah mausul harfi. Ats-tsalitsu yang ketiga kai. Yaitu kai. Contohnya apa? Ya, nahwu ataqaddamu ilal masjidi likai ahsula 'alas shaffil awwali. Ya, saya maju atau mengedepankan diri ya di masjid supaya saya mendapatkan shaf yang pertama. Ya, shaf yang pertama. Maka di sini likai ahsula ya itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, karena hasala yahsulu itu masdarnya adalah husulan, maka ai li husuli ya menjadi ataqaddamu ilal masjidi li husuli 'alas shaffil awwali. Ya, artinya sama, saya mengedepankan diri di masjid untuk saya mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, mal masdariyatud dzarfiyyatu. Ya, mal masdariyatud dzarfiyyatu. Yaitu ma masdariyah yang bermakna dzarfiyah. Ya, ma masdariyah yang bermakna dzarfiyah. Contohnya apa di sini? Nahwu contohnya la ashabuka ma dumta munharifan. Ya, la ashabuka ma dumta munharifan. Saya tidak akan berkawan denganmu selama engkau masih menyimpang. Maka di sini ya, ma bersama dumta itu dapat ditakwil menjadi, ya karena ini adalah dzaraf dan dzarafnya zaman menjadi ai muddata dawamika. Ya, menjadi la ashabuka muddata dawamika munharifan. Ya, saya tidak akan berkawan denganmu ya selama engkau masih menyimpang. Wa ghairu dzarfiyyati. Atau ma masdariyah yang tidak dzarfiyah. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sini itu adalah nahwu ajibtu mimma ahanta aliyan. Ya, ajibtu mimma ahanta aliyan. Saya heran bahwa engkau itu ya menghina Ali. Ya, menghina Ali. Ahanta itu asalnya adalah ahana yuhinu. Dan ahana yuhinu itu masdarnya adalah ihanatan. Ya, ihanatan. Maka di sini itu dapat ditakwil menjadi ai min ihanatika aliyan. Yaitu ajibtu min ihanatika aliyan. Saya heran ya terhadap hinaanmu kepada Ali. Al-khamisu, kemudian huruf yang kelima atau masdar harfi yang kelima, lau. Ya, lau. Contohnya apa? Nahwu. Ya, contohnya di sini wadidtu
Wadittu law ra'aituka fi halaqatil ilmi. Ya, wadittu ya. Wadda yawaddu. Itu bisa wadida yaudadu ya, atau juga ada yang mengatakan wadada yaudadu, atau ini kita ikut wadittu saja ya. Wadittu law ra'aituka fi halaqatil ilmi. Saya berharap ya seandainya dapat melihatmu di dalam halaqah-halaqah ya ilmu ya, atau pertemuan-pertemuan keilmuan. Nah, law ra'aituka ya, law ra'aituka itu dapat ditakwil menjadi ru'yataka. Ya, wadittu ru'yataka fi halaqatil ilmi. Ya, saya mengharap ya dapat melihatmu di halaqah-halaqah ilmu. Ya. Maka itu adalah ya sedikit atau pembahasan ringkas mengenai mausul yang harfi. Ammal mausulul ismiyu, ya adapun mausul yang berupa isim, fahuwa ismun yu'ayyinu musammahu biqaidis silatil mustamilati ala aidin. Ya. Maka kalau mausul yang isim itu adalah isim. Ya, jadi jelas itu adalah isim bukan huruf. Yang membuat musammanya atau membuat sesuatu yang dinamainya tersebut menjadi yu'ayyin, menjadi tertentu. Ya, tidak lagi umum. Bi qaidis silatil mustamilati ala aidin. Yang menjadi qaidnya, yang menjadi ikatannya itu adalah silahnya. Ya, silah mausulnya. Yang ya, mustamilah silah tersebut itu mencakup aid. Ya, mencakup aid. Wa huwa qismani. Dan mausul yang isim itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, mausulun ismiyun mukhtassun. Yaitu mausul isim, ismi ya yang mukhtas. Ya, apa yang dimaksud mausul isim yang mukhtas? Wa huwa ma kana nassan fit dalalati ala ba'dil anwa'i la yata'addaha. Ya. Maka mausul ismi yang mukhtas itu adalah suatu lafadz yang nasson ya, yang digunakan ya, diletakkan untuk menunjukkan kepada sebagian jenis saja. Ya, sebagian jenis saja. Artinya itu spesifik, khusus. Ya, misalnya untuk mudzakkar saja, maka tidak bisa digunakan untuk muannats. Ya. Atau misalkan untuk mufrad saja. Ya, tidak bisa digunakan untuk mutsanna dan jamak misalnya. Jadi hanya ba'dul anwa'i, hanya sebagian dari macam-macam. La yata'addaha, ya, dan tidak melampaui dari macam-macam tersebut. Artinya hanya khusus untuk peruntukannya saja. Tidak umum. Kemudian atsani yang kedua, mausulun ismiyun mushtarakun. Yaitu mausul ismi namun dia mushtarak. Ya, berserikat. Ya. Apa artinya? Wa huwal ladzi la yakhtassu bi naw'in muayyanin. Maka mausul isim yang mushtarak ini, yang berserikat ini, itu lafadznya tidak dikhususkan untuk jenis tertentu. Tadi misalnya tidak dikhususkan untuk jenis mudzakkar saja, atau tidak dikhususkan untuk muannats saja, dan seterusnya. Wa innama yasluhu lil anwa'i kulliha. Dan mausul isim yang mushtarak ini itu berlaku untuk seluruh jenis-jenis yang ada pada isim mausul ini. Ya, atau macam-macam yang dapat diacu oleh isim mausul ini. Wa hadza sayati insyaallahu. Dan mausul ismi yang mushtarak ini nanti akan datang penjelasannya
insya Allah. Maka pada subbab ini yang dibahas adalah mausul ismi yang mukhtas, ya, yang khusus. Ammal awwalu, adapun yang pertama, yaitu mausul ismi yang mukhtas tadi, falahu thamaniyatu alfadhin. Maka mausul ismi yang mukhtas itu memiliki 8 lafadz. Al-awwalu, yang pertama, alladzi. Ya, alladzi. Jadi alladzi itu termasuk isim mausul yang mukhtas. Khususnya untuk apa? Lil mufradil mudzakkari. Yaitu khusus untuk mufrad, ya, tunggal, dan mudzakkar, laki-laki. Lil alimi wa ghairihi. Dapat digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-17, yaitu walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Ya, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya uffin. Ya, uffin. Nah, kita lihat pembahasannya ini sudah pernah dibahas sebetulnya di awal kitab. Nah, apa itu uffin? Uffin ismu fi'lin mudhari'in. Uffin itu adalah isim fi'il mudhari'. Ya, isim fi'il mudhari'. Ya. Bima'na atadajjaru. Ya, makna dari isim fi'il mudhari' uffin ini adalah atadajjaru. Yaitu, ya, saya menggerutu atau saya kesal, seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan ayat itu cih atau cis, seperti itu. Ya, artinya penggerutuan yang paling halus. Ya, dan kita tidak diperbolehkan mengucapkan itu kepada orang tua kita, apalagi kata yang lebih kasar. Mabniyun alal kasri, ya, yang itu mabni dengan kasroh. Ya, wal fa'ilu dhamirun taqdiruhu ana. Dan fa'il dari uffin itu adalah dhamir yang takdirnya adalah ana. Wa taqaddama dzalika fi babil kalami, dan itu telah berlalu penjelasannya pada bab al-kalam. Ya, maka dapat kembali merujuk kepada bab kalam untuk penjelasan mengenai isim fi'il ini. Kita kembali ke atas. Maka di sini itu ada isim mausul alladzi. Ya, alladzi. Ya, maka alladzi ini itu adalah isim mausul yang khusus untuk mufrad dan mudzakkar. Karena kita mengetahui di kalimat setelahnya, di istilahnya ada qala. Ya, qala itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang takdirnya huwa. Ya, berarti mufrad dan tunggal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-103, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya, yaitu, ya, ini adalah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Maka, ya, ini nanti mungkin pembahasannya pada i'rabnya, ya, bahwa alladzi ini itu adalah na'at bagi yaumu. Ya, na'at bagi yaumu. Artinya yaumu atau yaumun di sini itu adalah mufrad dan mudzakkar. Ya, nanti aidnya itu adalah pada dhamir yang dihapus. Ya, dhamir yang dihapus seharusnya kuntum tu'adunahu. Ya, ada dhamir huwa di situ. Ya, tapi intinya alladzi itu yang diwakili atau dia kembalinya kepada yaumu, sesuatu yang mufrad dan mudzakkar dan tidak berakal.
Kalau yang tadi alladzi qala itu kepada yang berakal. Wa huwa mabniyun 'alas sukuni. Dan alladzi itu mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin hasaba mauqi'ihi minal kalami. Dan alladzi itu mabni dengan sukun yang dapat menempati kedudukan rafa, nasab atau jar sesuai kedudukannya dalam kalam, dalam kalimat. Ats-tsani yang kedua allati. Ya, allati. Nah, allati ini mukhtas atau khusus untuk apa? Lil mufradil muannatsi. Yaitu untuk mufrad yang muannats. Ya, tunggal dan wanita. Lil aqilati wa ghairiha. Baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-1 ayat pertama. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Maka di sini ada isim mausul allati. Ya, allati. Itu yang aidnya apa? Itu dhamir yang ada pada tujadilu. Ya, yaitu dhamir hiya. Ya, dhamir hiya. Maka karena hiya yang ada pada tujadilu itu adalah muannats, mufrad dan berakal, maka isim mausul yang digunakan itu adalah allati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Maka di sini di silahnya itu ada kanu 'alaiha. Ya, kanu 'alaiha. Yang dhamir ha tersebut kembalinya kepada qiblah. Ya, qiblah itu muannats, mufrad tapi tidak berakal. Ya. Dan karena ini mufrad muannats, maka isim mausul yang digunakan adalah allati. Ya, ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-142. Wa huwa ismun mausulun mabniyun 'alas sukuni. Dan allati adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin hasaba mauqi'ihi minal kalami. Yang dapat menempati kedudukan rafa' atau nasab atau jar sesuai dengan kedudukannya dalam kalam, dalam kalimat. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga alladzani. Ya, alladzani. Alladzani itu lil mutsannal mudzakkari. Alladzani itu untuk khusus mukhtas untuk mudzakkar dan mutsanna. Ya, berarti laki-laki dan ganda, ya, dua. Aqilan au ghaira aqilin. Baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Bil alifi raf'an. Dan alladzani itu ketika dalam keadaan rafa itu didatangkan dengan alif. Walladzaini bil ya'i nasban wa jarran. Sedangkan dalam keadaan nasab dan jar maka didatangkan dengan ya menjadi alladzaini.
Ya, kemudian di sini disebutkan penjelasannya wa dzalika bi hadzfil ya'i minal ismil mufradi alladzi. Dan pada alladzani itu ya, huruf ya yang ada pada asalnya ya, alladzani kan mutsanna. Dan bentuk mufradnya apa? Bentuk mufradnya adalah alladzi. Nah, alladzi kan ada ya-nya. Nah, namun di mana? Ternyata wadzalika bihadzfil ya'i minal ismil mufradi. Ya, yaitu dengan menghapus ya yang ada pada bentuk mufradnya yaitu alladzi. Wal ityanu bil alifi wan nunil maksurati, dan alladzani itu didatangkan dengan alif dan nun yang diberi harokat kasroh, maka nuha fi halatir raf'i. Yang seperti itu, ya didatangkan seperti itu tempatnya itu dalam keadaan rafa'. Wal ya'ul maftuhu ma qablaha wan nunul maksuratu ba'daha. Adapun kalau alladzaini yang menjadi didatangkan dengan ya, yang huruf sebelum ya tersebut itu diberi harokat fathah. Ya, karena huruf dzalnya kan alladzaini, bukan alladzina bacanya ya, tapi alladzaini. Huruf sebelum ya itu yaitu dzal diberi harokat fathah, wan nunul maksuratu ba'daha, dan nun yang datang setelah ya itu diberi harokat kasroh, wa dzalika fi halatayin nasbi wal jarri. Maka yang seperti itu yaitu alladzaini itu ketika dalam keadaan dua keadaan, yaitu keadaan nasab dan keadaan jar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-16 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Ya, yaitu dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji ya di antara kalian, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Ya. Maka di sini kita lihat ada isim mausul alladzani yang di silahnya itu ada fi'il ya'tiyani. Ya'tiyani. Ya'tiyani itu di situ ada alif itsnain. Ya, dan alif itsnain itu menunjukkan di sini ya di ayat ini menunjukkan mudzakkar, kemudian mutsanna, ya mudzakkar kemudian mutsanna, dan untuk yang berakal. Ya, karena di sini yang dijelaskan adalah orang. Kemudian falladzani ismun mausulun marfu'un bil alifi au mabniyun 'alal alifi fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka alladzani yang ada pada surat An-Nisa ayat ke-16 ini itu adalah isim mausul yang marfu' dengan tanda alif. Ya. Ini kembali pada pembahasan sebelumnya yang ada pada isim isyarah, ya, bahwa juga sama pada isim mausul. Ada perbedaan pendapat di antara ulama nahwu untuk yang bentuk mutsanna. Ya, ada yang mengatakan itu mu'rab. Ya, maka kalau untuk ulama yang mengatakan alladzani itu mu'rab, itu i'rabnya menjadi marfu'un bil alifi. Adapun untuk ulama nahwu yang mengatakan alladzani itu adalah mabni, maka i'rabnya au mabniyun 'alal alifi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, atau mabni dengan alif yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Kemudian wa jumlatu fa'adzuhuma khabarun. Dan jumlah fa'adzuhuma itu adalah khabarnya.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-29, yaitu Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya, dalam surat Fussilat ayat ke-29. Yaitu, wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Maka di sini, kalau tadi alladzani itu dalam keadaan rofa, ya, maka di sini alladzaini itu dalam keadaan nasab. Ya, dalam keadaan nasab. Maka bentuknya berubah menjadi alladzaini. Ya. Dan mengapa dua? Ya, itu karena di situ ada adallana. Ya, di silahnya ada adallana, ada alif itsnain. Ya, maka itu menunjukkan dua mudzakkar. Dalam surat Fussilat ayat ke-29. Maka di sini falladzaini maf'ulun bihi mansubun. Maka alladzaini itu adalah maf'ul bih yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, yang tanda nasabnya itu adalah ya. Au mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin. Ya, ini juga sama, ya. Perbedaan pendapat ulama untuk yang mutsanna. Ada yang mengatakan mu'rab, maka kalau yang mengatakan mu'rab alladzaini itu mansub dan tanda nasabnya ya. Adapun yang mengatakan itu mabni, maka alladzaini mabni dengan ya yang menempati kedudukan nasab maf'ul yang kedua. Ya, maf'ulun tsanin. Karena maf'ul pertamanya adalah dhamir na. Ya, arina. Ya, perlihatkanlah kepada kami. Nah, di sini ada catatan kaki, kita lihat. Wa qad ikhtalafa an-nuhatu fil mausulil mutsanna, hal huwa mu'rabun aw mabniyun. Ya. Dan sungguh para ulama nahwu itu berbeda pendapat untuk isim mausul yang mutsanna, yang menunjukkan dua. Apakah dia mu'rab ataukah mabni? Unzuril kalama 'ala ismil isyaratil mutsanna. Maka penjelasan ini itu sudah kita bahas sebelumnya, itu dapat lihatlah ya pada penjelasan mengenai isim isyarah yang mutsanna. Ya, penjelasannya sama mengenai dasar dari perbedaan pendapat tersebut. Kita kembali ke atas. Kemudian ar-rabi'u, ya, isim mausul mukhtas yang keempat, ya, itu adalah ar-rabi'u allatani, ya, allatani lil mutsannal muannatsi. Ya, allatani itu untuk mutsanna, untuk yang menunjukkan dua, dan muannats, ya, wanita. Aqilan au ghairu aqilin, baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Wa hukmuhu kama taqaddama fil ladzani, dan hukumnya itu sebagaimana yang telah berlalu pada penjelasan al-ladzani tadi, yaitu mausul mukhtas yang ketiga. Minal hadzfi wat ta'widhi wal i'rabi. Ya, baik dari penghapusannya. Ya, tadi kita tahu alladzani itu ada ya yang dihapus dari alladzi. Kemudian baik dari ta'widnya. Ya, penggantinya. Ya, kita tahu tadi bahwa ada pembahasan bahwa ya tersebut itu diganti dengan tanda atau alamah tathniyah. Ya, atau alamat mutsanna, tanda mutsanna, yaitu alif dalam keadaan rafa,
atau ya dalam keadaan nasab dan jar. Wal i'rabi, ya, dan juga sama hukumnya dengan alladzani untuk i'rabnya. Taqulu, engkau mengatakan, hadaratil latani domadatal jiraha. Ya, hadaratil latani domadata al jiraha. Telah datang dua orang wanita yang telah membalut luka, ya, atau memperban luka. Maka al-latani ini, ya, itu pada silahnya ada domadata, ya, domadata, ada alif itsnain di situ. Ya, maka itu menunjukkan dua orang, ya, kemudian wanita karena ada taknya di situ. Ya, maka dua wanita berakal, maka yang isim mausul yang digunakan adalah al-latani. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan wa yajuzu tasydidun nuni fihima. Dan diperbolehkan untuk mentasydid nun yang ada pada keduanya, yaitu pada alladzani dan allatani. Ya, ditasydid nunnya menjadi alladzani dan allatani. Mengapa? Listi'malil arabi dzalika. Karena orang Arab itu ada yang menggunakannya demikian, yang mengucapkan demikian. Mengucapkan alladzani dan allatani dengan mentasydid nunnya. Wa qad qara'a minas sab'ati. Dan di antara imam qiraah yang 7, ya, ini ilmu qiraah, ya, di antara imam qiraah yang 7, yaitu Abdullah bin Katsirinil Makkiyyu, yaitu Abdullah bin Katsir al-Makki, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, wa qad qara'a, ya, beliau sungguh membaca ayat yang tadi, yang kita telah baca sebelumnya, yaitu walladzani ya'tiyaniha minkum, pada, ya, tadi surat An-Nisa ayat 16, bitasydidin nuni, ya, dengan mentasydidkan nunnya. Artinya di antara qiraah yang 7 itu ada salah satu imamnya Abdullah bin Katsir al-Makki, itu membaca ayat ini dengan mentasydidkan nunnya. Ya, berarti menjadi walladzani ya'tiyaniha minkum. Ya, nunnya dibaca tasydid. Ya, maka ada yang membaca seperti itu. Ya, berarti ada orang Arab yang memang membaca seperti itu. Kama qara'a bitasydidi aidan, sebagaimana beliau, yaitu Abdullah bin Katsir al-Makki, itu juga membacanya dengan tasydid, ya, juga membacanya dengan tasydid pada ayat, pada, ya, surat Fussilat yang telah kita baca tadi juga, yaitu Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya, jadi alladzaini, ya, dibaca dengan tasydid. Ya, mungkin yang nanti kalau yang memang khusus pada, atau ada orang yang, atau ustadz yang lebih mendalami mengenai qiraah ini, pasti akan lebih bisa menjelaskan dengan baik. Namun intinya bahwa ada orang Arab yang membaca alladzani dan alladzaini dengan mentasydid nunnya. Ya, sebagaimana ada imam qiraah Abdullah bin Katsir al-Makki yang membacanya dengan tasydid. Kemudian ayat yang kedua tadi, yaitu Fussilat ayat 29, mimma yadullu ala anna tasydida la yakhtassu bihalatir raf'i. Itu menunjukkan bahwa tasydid yang ada pada nun itu tidak hanya khusus untuk keadaan rafa' saja. Ya, karena alladzaini di situ nasab, ternyata juga dibaca dengan tasydid alladzaini, seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa hadza tashdidu yajuzu aidan fi tathniyatismil isyarati dza wa ta.
Ya, wa hadza tashdidu yajuzu aidan fi tathniyatismil isyarati dza wa ta. Dan tasydid ini yang ada pada nun ini itu juga diperbolehkan pada tathniyahnya atau muthannanya isim isyarah yaitu dza dan ta. Wa qad qara'a Ibnu Katsirin. Ya, dan sungguh Imam qiraah tadi yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa Abu Amrin ibnul Ala'il Basriyu, dan juga imam qiraah yang lain yaitu Abu Amr bin Al-Ala ya, Al-Basri. Tadi kalau yang Ibnu Katsir itu Abdullah bin Katsir Al-Makki. Maka beliau berdua, dua imam qiraah tersebut itu sungguh membaca pada ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-32, yaitu fadzanika burhanan, ya fadzanika burhanan. Kemudian pada surat Al-Qasas ayat ke-27, yaitu ihdabnatayya hataini, ya, itu bitasydidin nuni fihima. Pada dua ayat tersebut, itu Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membacanya dengan mentasydid nun pada keduanya. Maka pada surat Al-Qasas ayat 32 menjadi fadzanika burhanani. Ya, fadzanika burhanani. Kemudian pada Al-Qasas menjadi ihdabnatayya hataini. Ya. Ihdabnatayya hataini, seperti itu. Ya. Maka ternyata baik pada dzani dan tani, ya, atau zaini dan taini, itu juga orang Arab ada yang membacanya dengan mentasydid nunnya. Ya. Tadi surat Al-Qasas ayat ke-32 yaitu fadzanika burhanani. Ya, maka yang demikian itu adalah ya dua burhan, dua mukjizat. Ya, tadi min rabbika, dari Rabbmu. Atau ihdabnatayya hataini dalam surat Al-Qasas ayat ke-27. Ya, yaitu ya salah seorang dari kedua putriku ini, ya hataini. Ada yang bacanya menjadi hataini, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi mausulul asma'i ila akhirih. Maka ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, mausulul asma'i sampai akhir. Ai alfadzul mausulil ismi, ya alfadzul mausulil ismi, ya bahwa lafaz-lafaz mausul isim atau isim-isim yang mausul hiya alladzi. Yang pertama adalah alladzi. Walam yadhkur annaha lil mufradil mudzakkari. Dan di dalam bait tersebut Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak mengatakan bahwa alladzi itu untuk mufrad dan mudzakkar. Mengapa? Muktafiyan bil muqabalati fi qawlihi al-untha allati. Beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan lawannya. Ya, lawan dari tazkir mudzakkar yaitu fi qawlihi dalam bait beliau setelahnya yaitu al-untha allati. Ya, untuk yang untha, yang muannats allati. Maka dapat dipahami bahwa alladzi berarti untuk mudzakkar. Tsumma awdaha annaka la tuthbitul ya'a fil ladzi wallati 'inda tathniyati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa engkau tidak menetapkan ya, artinya berarti menghapus ya. Berarti engkau harus menghapus ya pada alladzi dan allati ketika dalam keadaan tathniyah atau mutsanna. Ya. Jadi la tuthbitul ya'a, ya engkau tidak menetapkan ya. Nah, kemudian lanjutnya bal tahdhifuha. Ya, kan tetapi engkau menghapus ya tersebut. Wa taj'alu, ya, kemudian wa taj'alu alamat tathniyati.
wahyal alifu awil ya'u. Dan engkau menjadikan tanda tasniyah, yaitu alif atau ya, waliyatan lil harfil ladzi talihil ya'u. Ya, tadi ya-nya dihapus. Kemudian engkau menjadikan tanda tasniyah, bisa alif, bisa ya, waliyatan, ya, setelah huruf yang diikuti oleh ya. Ya, huruf yang diikuti oleh ya itu apa? Wa huwadzalu fil ladzi watta'u fil lati. Yaitu huruf dzal yang ada pada alladzi dan huruf ta yang ada pada allati. Ya, huruf dzal dan ta itu kan diikuti oleh ya kalau pada alladzi. Ya. Kemudian ya-nya dihapus. Ya, menjadi alladzi, kemudian allati, ya. Kemudian engkau mendatangkan alif dan ya, ya tanda tasniyah. Setelah huruf tadi, huruf dzal atau huruf ta. Ya, menjadi ya alladza, kemudian atau allata atau alladzai atau allatai. Kemudian tsumma dzakara, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bi anna tasdidan nuni, ya tsumma dzakara bi anna tasdidan nuni fit tasniyati la lauma fihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tasdid yang ada pada huruf nun dalam keadaan tasniyah, yaitu dalam keadaan alladzani dan allatani, la lauma fihi, ya tidak tercela atau tidak mengapa. Wa kadzalika tasdidun nuni min dzaini wa taini. Dan demikian juga tasdidnya nun pada zaini dan taini, yaitu ketika dalam keadaan nasab atau jar. Wa anna tasdida fi hadhihi nunati, ya. Wa anna tasdida fi hadhihi nunati kulliha huwa ta'widun 'anil ya'il lati hudhifat minal mausuli. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa tasdid yang ada pada nun tersebut, nun tersebut, yaitu dzani, tani, kemudian dzaini dan taini, kulliha semuanya, huwa ta'widun 'anil ya'il lati hudhifat minal mausuli. Jadi tasdid tersebut itu sebagai pengganti dari ya yang dihapus dari mausul. Ya, karena tadinya kan asalnya alladzi, allati, kemudian ya-nya dihapus. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ilahnya bahwa bolehnya nun itu dibaca tasdid karena tasdid tersebut itu adalah sebagai pengganti ya yang dihapus. Ya, kemudian ini alifi, ya, wal alifi min ismil isyarati. Ya, ini alifnya itu sebagai atau diatofkan ke ya, ya. Jadi huwa ta'widun 'anil alifi min ismil isyarati, min ismil isyarati. Ya, jadi kalau isim isyarah itu kan ada dza dan ta. Ya, dza dan ta, dzani dan tani. Ya. Maka di situ kalau dzani dan tani itu nunnya dibaca tasydid, ya, itu adalah tasydid tersebut sebagai pengganti dari alif yang dihapus pada isim isyarah. Ya, karena dzani dan tani itu alifnya bukan alif yang ada pada mufradnya, akan tetapi itu adalah tanda tasniyah. Ya, kemudian sebagai penutup beliau mengatakan wala'allal 'illatas sahihata hiya isti'malul arabi. Yaitu semua kan tadi illah yang mengatakan bahwa huruf ini menggantikan huruf itu, ya, bahwa tasydid menggantikan huruf itu. Tapi barangkali illah yang paling sahih mengapa nun itu boleh dibaca tasydid, ya, dibaca dengan tasydid, itu bukan karena menggantikan huruf yang dihapus. Tetapi ya paling sederhana karena orang Arab menggunakan lafaz tersebut. Ya, artinya membaca nunnya dengan tasydid. Itu paling sederhana.
Ya, barangkali demikian. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.